Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ghafur, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Mamuju, bersama fasilitator Pak Sirajuddin dan pengajar praktik Pak Busra Basir. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jauh sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya dan beranggapan bahwa murid itu seperti kertas kosong, di mana saya sebagai seorang pendidik bebas untuk membentuk, bahkan mewarnai sesuai keinginan saya. Dan saya juga percaya bahwa pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini itu masih berfokus kepada guru, di mana saya amati bahwa pembelajaran itu masih menggunakan metode ceramah. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah saya sadar ternyata apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu tidak bisa diibaratkan seperti kertas kosong. Mengapa? Karena hidup dan tumbuhnya murid itu terletak di luar kecakapan dan kehendak pendidik. Murid itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya. Jadi jelas bahwa murid itu harus dididik sesuai dengan kodratnya. Karena zaman sekarang ini adalah zaman milenial, maka didiklah sesuai dengan teknologi yang ada, tanpa melupakan budaya bangsa kita sendiri, yaitu tetap menerapkan pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa melalui pembiasaan baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Hal yang akan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mulai dari diri saya sebagai pendidik akan membuat inovasi pembelajaran yang menarik, menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan minat dan kebiasaan murid di zaman milenial ini, seperti membuat media pembelajaran berbasis permainan dan video yang menarik. Kemudian saya akan mensosialisasikan dan meminta dukungan berbagai pihak, yaitu guru sejawat, kepala sekolah, dan orang tua murid, beserta dinas pendidikan. Karena tanpa dukungan dari mereka, saya tidak bisa berbuat lebih banyak. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan membantu siswa dalam memahami media pembelajaran yang digunakan, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, yaitu melatih dalam penggunaan akun belajar ID dan Classroom. Aksi nyata sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata yang akan saya lakukan adalah membimbing siswa dalam penggunaan akun belajar ID dan Google Classroom dalam pembelajaran. Tujuan dari aksi nyata ini adalah agar siswa dapat memahami serta mengetahui dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Ada 3 langkah dalam pelaksanaan aksi nyata ini adalah perencanaan, yaitu dengan mensosialisasikan dan meminta dukungan kepada orang tua, guru sejawat, dan kepala sekolah. Pelaksanaan, dalam hal ini akan kami lakukan secara kombinasi daring dan luring. Dan evaluasi dalam hal ini akan kami lakukan evaluasi terhadap pengetahuan dan ketertarikan peserta didik dalam mengikuti bimbingan ini. Harapan saya semoga apa yang menjadi pemikiran saya dapat terwujud dalam aksi nyata untuk membuat kelas lebih menarik sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara.